Kudus disebabkan karena posisinya seseorang yang diminyaki atau seseorang yang apa ceritanya diurapi gitu. Nah, kalau berbicara mengenai makna Mesias, berarti seseorang yang diurapi dengan minyak yang suci atau minyak yang kudus. Nah, ini kalau kita beralih kepada konsep Mesiasnya Yahudi, maka kemudian Yesus itu tidak memiliki makna apa-apa di mata orang Yahudi kalau berbicara mengenai Mesias. Kenapa? Karena Saul di dalam pemahaman orang Yahudi juga adalah Mesias. Harun, Elisa, Salomo, ya, Kores, Daud, dan seterusnya. Dalam pandangan orang Yahudi kemudian, oknum yang saya sebutkan barusan itu disebut Mesias. Atau kalau di dalam bahasa Yunani, Kristus. Kenapa? Karena kedudukan mereka sama-sama orang yang diurapin. Jadi bukan cuma Yesus yang diurapi, tetapi Harun, Elia, Salomo, Kores, Daud, Saul, dan seterusnya. Itu semua diurapin. Kalau diurapin, orang yang diurapin disebut Kristus, maka orang-orang ini juga disebut Kristus. Lalu apa bedanya dengan Yesus itu sendiri? Nah, ini yang perlu dipahami bahwa Kristen kemudian mengenal konsep daripada Mesias itu hanya mengambil istilah dari orang-orang Yahudi yang sudah memiliki tatanan agama, memiliki konsep aturan main di dalam prosesi keagamaan mereka, termasuk dalam hal Mesias. Nah, yang rancu kemudian ketika Mesias ini sampai kepada mimbar gereja, Mesias kemudian berubah menjadi Tuhan. Sementara dari sumber pemahaman tentang dari sumber daripada pemaknaan daripada Mesias sama sekali tidak sampai kepada level Tuhan. Mesias itu hanya tokoh yang dinisbahkan atau dikuduskan atau disucikan atau di dalam Islam itu dimuliakan gitu, dihormati di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa. Karena kedudukannya, karena keilmuannya, karena mujizat yang dia punya, karena keutamaan yang dia punya, kedudukan, harta, pangkat, dan juga karena dia mendapatkan titah dari Tuhan. Itu yang mereka anggap sebagai Mesias. Jadi Yesus itu bukan siapa-siapa bagi Bani Israel. Saya kira begitu, Abang J. Naibaho. Kita kalau itu keliru. Yang namanya Mesias. Suaranya kecil ya. Iya. Iya, itu bisa belum makan rendang. Sedikit, Bang. Jadi kalau makan rendang nanti suaranya bisa besar itu Pak Naibaho. Lanjut Pak. Kalau dalam pengetahuan saya, yang namanya Mesias itu masih bersifat dijanjikan. Sama dengan kata lain itu Advent, masih sedang. Itulah Mesias, Advent, masih Advent dia. Belum datang. Nah, kalau Anda bisa memahami tentang pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, orang Yahudi yang dibaptis itu bertanya kepada Yohanes, "Engkaukah Mesias yang dijanjikan itu?" Nah, Yohanes menjawab, bukan aku. Aku membaptis dengan air, tetapi dia yang akan datang membaptis dengan api dan roh. Nah, membuka tali kasusnya pun aku tidak layak. Nah, itulah jawaban daripada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Jadi kalau berbicara tentang Mesias, dia masih Advent. Dengan kata lain, artian masih menunggu, belum tergenapi. Nah, Mesias itu setelah Yesus datang, lahir, itu bukan lagi Mesias, tetapi dialah Yesus itu, sang Mesias yang sudah datang. Yang itu yang
pemahaman cara konsepnya itu agama Samawi, agama Yahudi, kalau menurut kamus bahasa Indonesia, Yahudi, Kristen sama Islam. Nah, kalau di mereka itu mengenal Mesias, itu masih tunggu. Sekalipun sudah datang, hanya saja mereka itu belum percaya kalau Mesias sudah datang. Nah, itulah perbedaannya. Jadi orang Yahudi itu mengenal Mesias, dialah raja yang akan datang. Tetapi yang membedakan, agama Yahudi belum percaya kalau sang Mesias sudah datang. Nah, tetapi di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang sudah digenapi, sudah mengimani sang Mesias itu sudah datang. Nah, itulah kelanjutannya seperti di dalam pembaptisan itu. Yohanes Pembaptis menjawab, "Aku membaptismu dengan air, tetapi Dia yang akan datang membaptismu dengan api dan Roh." Nah, itulah pengertian daripada Mesias, ya. Jadi belum masih bersifat advent itu kalau Mesias itu sebenarnya di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru sudah bukan Mesias lagi, tetapi sudah Yesus. Itulah perbedaannya. Tapi berbeda. Islam itu kan tidak ada mengenai Mesias, tidak menunggu siapa-siapa. Kalau agama Islam itu konsepnya itu sejak hanya wahyu pertama, ya sudah langsung agama. Jadi tidak ada konsep menunggu ya, diwahyukan itu imani di dalam Islam itu. Dia di dalam Islam itu tidak ada Mesias. Kalaupun ada Islam itu, nah itu kira itu bukan Mesias itu, karena di dalam agama Islam itu Mesias tidak ada masa adventnya atau tidak ada yang menjanjikan. Jadi itulah perbedaan kalau pemahaman sang Mesias. Oke, gimana? Bisa suaranya jelas enggak? Jadi Pak Naibaho, Isa itu adalah Al-Masih air. Sedangkan Ad-Dajjal yang nanti akan datang itu atau lagi menunggu adalah Al-Masih air. Seperti itu ya Pak Naibaho. Ya tahu konsep air itu tidak tahu. Saya tidak pernah mendengar ada Al-Masih air. Itu ambil dari mana? Jadi Al-Masih itu nggak sama ya Pak? Al-Masih itu penggenapan sudah digenapi, sudah datang. Mesias sudah menjadi manusia. Kalau Mesias itu, saya sudah katakan tadi, dia masih bersifat menanti, menunggu. Hanya belum datang. Oh, jadi Yesus itu bukan Mesias karena sudah datang. Nah, dialah Mesias itu. Mesias itu apa ya? Masih bersifat belum pribadi, masih bersifat menunggu, masih dinantikan kedatangan. Jadi belum bersifat pribadi. Itu masih masih diharapkan atau masih ditunggu, masih dinantikan. Itulah Mesias. Setahu saya Mesias itu selalu diidentikan dengan juru penyelamat, ya, selalu dibandingkan dengan istilah juru penyelamat, ya. Sementara juru penyelamat itu kan ada dua, Pak, ada yang asli, ada yang palsu. Ataupun asli juru penyesat itu kan juga sebagai Mesias.
atau Mesias palsu. Terus siapa yang menjadi Mesias asli, siapa yang menjadi Mesias adalah Yesus sebagai juru, Paulus sebagai juru penyelamat palsu alias asli juru penyesat. Dan itu sudah Nabi Yesus nubuatkan bahwa setelah saya sebagai Mesias asli akan datang setelah saya itu adalah Mesias palsu, dan itu palsu, dan itu sudah tergenapi Pak J. Naibaho. Belum. Memang ada Mesias palsu. Karena tidak semua manusia mengenal Mesias. Nah, itulah menjadi sasaran nanti Mesias palsu itu. Nanti, tapi kita belum sampai ke akhir zaman ya. Kita nanti seperti apa di akhir zaman ya tentunya tidak tahu secara persisnya. Tetapi itu baru dinubuatkan. Nanti akan datang. Kalau saya baca Biblos ya Pak Naibaho, itu kata Mesias itu menjadi pengaburan dari kata Rasul. Identitas Yesus sebagai Rasul itu digantikan dengan istilah Mesias untuk melegalkan posisi-posisi Paulus sebagai Rasul. Padahal Rasul itu adalah merupakan status atau profesi daripada Yesus selain sebagai Nabi. Jadi lihat aja di Bible itu berapa sih yang disebut dengan Rasul? Padahal mustahil dari triliunan manusia, Tuhan hanya mengutus berapa coba? 12 orang rasul. Mustahil. Bagaimana mungkin manusia yang begitu banyak, yang dipisah-pisah berdasarkan kaum atau sukunya, hanya diutus 12 rasul, dan itu pun semuanya bersuku atau dari kaum Nasrani. Hidup sezaman dengan Yesus. Jadi manusia sebelum dan setelah Yesus, itu apa itu? Kok nggak dikirim rasul untuk mereka? Kan nggak adil itu namanya. Ya, terus tidak adil, mau dikomplain siapa itu kalau tidak adil? Itu tidak bisa. Itu tentang angka 12 itu. Ya, angka sakral lah itu. 12 suku, 12 rasul. Nah, jadi itu simbol itu, angka 12 itu simbol. Bukan masalah banyaknya rasul karena berbanding melihat. Ya, itu semua angka simbol sebenarnya. Ya, orang-orang yang sudah orang ahli teologi lah, teologi lembaga formal untuk menjalani itu. Tetapi itu tidak adil. Apa istilah tidak adil? Itu Yesus sudah memilih 12 murid itu untuk mengabarkan Injil. Nah, kalau diambil banyak sampai ratusan rasul, di zaman itu kan manusia masih gimana ya, masih terbatas. Belum sampai seperti sekarang ini yang mungkin jumlahnya sudah triliunan. Yang sudah mati, apa yang masih hidup. Kalau di jumlah itu ya nggak tahu berapa triliunan mungkin. Tetapi bukan ke situ larinya. 12 rasul itu sudah ditugaskan untuk mengabarkan Injil. Nah, untuk apa? Banyak-banyak rasul. Terus juga apa itu yang disebarkan kemana? Secara logika juga nggak mungkin zaman itu kendaraan pun juga tidak ada. Mereka itu hanya berjalan kaki, paling juga kendaraannya itu kuda atau onta atau itu, nggak mungkin menjelajahi. Jadi saya kira tidak ada istilahnya pemahaman tidak adil. Bukan masalah tidak adilnya. Oke.
Jadi antara Yesus dan Paulus, siapa yang asli di sini, Pak Janabal? Yesus Rasul, Mesias atau Juru Penyelamat asli, atau Paulus yang asli? Kalau murid, kalau Paulus itu kan cuman dia sebagai rasul karena dia diberi tugas untuk mengabarkan Injil. Itulah makna rasul ya. Kalau namanya murid, semua yang sudah dibaptis itu murid Yesus. Nah, tetapi tidak semua murid Yesus diberi tugas. Yang diberi tugas untuk mengabarkan Injil itu 12 murid itu, pergilah ke segala penjuru bumi, ajarlah Injil dan baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi mereka itu diberi. Nah, kalau Paulus itu kan yang memilih itu siapa? Kan Yesus yang memilih itu. Lewat peristiwa spiritual atau peristiwa rohani. Ketika Paulus adakan perjalanan dari Tarsus ke Damsyik. Nah, di perjalananlah mereka itu mengalami suatu peristiwa rohani. Nah, dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengejar-ngejar aku? Nah, itulah peristiwa rohani. Jadi itu tertulis di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9 lah itu kalau nggak salah itu. Pak Jenebahu, apa namanya? Itu kan penerima firman, penerima wahyu, ya, penerima Alkitab, penerima kitabullah, ya, Rasul itu. Nah, siapa nama Rasul yang menerima Alkitab bernama Al-Injil 20-an abad yang lalu? Apakah Paulus? Bukan. Kalau Rasul itu sebenarnya lebih tepat itu dipilih langsung. Bukan mereka itu mengajarkan, mengabarkan kalau Injil itu mengabarkan firman atau menerima firman? Mengabarkan Injil itu menerima firman apa mengabarkan firman? Nah, firman itu sudah jadi manusia. Firman itu Yesus. Kan nggak mungkin, Pak, ada yang bisa disebarkan kalau nggak ada yang terima, kan begitu. Namanya juga surat kan. Bagaimana mungkin kita menerima surat kalau nggak ada papos yang mengirim, mengantarkan begitu. Yang menerima kemudian mengantarkan. Nah, siapa yang itu? Nah, ini Rasul ini yang menerima surat Tuhan ataukah yang menyebarkan surat Tuhan? Itu mengabar. Itulah Matius 28 itu. Di atas batu karang inilah aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Jelas suaranya, Pak Bahu. Iya, siapa itu di Injil Injil Matius 28 berapa dia? Yesus berkata, di atas batu engkau Simon, di atas batu karang inilah aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Pergilah ke penjuru bumi, ajarlah Injil, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi sebenarnya Injil itu dari Yesus. Nah, itulah ajarlah Yesus kepada orang banyak. Itulah kira-kira maksudnya itu. Karena Injil itu kan Yesus. Injil yang hidup. Yesuslah yang ditulis oleh penulisnya. Itu menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, mereka itulah menulis. Jadi, itulah yang diajarkan. Jadi para rasul itu sudah dipilih oleh Yesus secara langsung. Nah, mereka itulah diberi tugas untuk mengabarkan Injil ke segala penjuru bumi. Nah, jadi tidak ada kalau rasul itu sebenarnya sama juga seperti manusia biasa, murid Yesus. Cuman mereka itu diangkat secara langsung oleh Yesus. Nah, sehingga mereka itu disebut rasul.
Mereka itulah yang diberi tugas untuk mengabarkan Injil. Jadi bukan rasul ada istilah menerima, ya kan? Harus memang firman itu harus disampaikan kepada manusia lewat perantaraan oleh para rasul. Begitu kira-kira. Oke, paham? Kalau yang menurut saya, ya menurut yang saya baca Pak, ya Tuhan itu mengutus rasul ya dengan tugas untuk menerima firman Pak. Jadi untuk kau break. Hilang ibunya. Bang Zuma? Halo Bang Zuma. Hadir. Ya Dinda. Silakan Bang, silakan. Itu ada Ustaz Tata. Ya, silakan dilanjutkan dengan Pak Jai Baho. Begini ya, kebetulan adik saya di sini ada beberapa teman yang sama-sama berjuang juga untuk membentengi akidah. Ini loh Pak, saya ingin lebih mengerucutkan tema yang tadi tentang Mesias ini. Kalau yang dimaksud Mesias oleh pemahaman kami umat Islam, ya kalau kita melihat daripada apa yang tertuang di dalam kitab kami, Nabi Isa itu disebut Al-Masih, kan gitu ya. Nah, terus kemudian ada hal yang ingin saya pertanyakan di kitab Bapak gitu terkait dengan Mesias. Di dalam catatan Matius 22 dari nomor 41 sampai 45, di sana nyata disebutkan bahwa yang disebut Mesias kelak itu adalah Tuan daripada Daud, bukan anak Daud. Nah, saya ingin tahu dari Pak Jenai Baho, Yesus itu anak Daud atau tuannya Daud? Karena Daud menyebut Mesias itu sebagai tuannya. Sementara itu bertentangan dengan kitab Anda yang mengatakan Yesus itu bukan tuannya. Yesus itu adalah anaknya, anak Daud. Bagaimana kemudian diterangkan lebih jauh, Yesus anak Daud, telah lahir di kota Daud, ya, Mesias. Lalu kemudian kalau kita melihat dari data silsilah daripada Yesus di dalam kitab Anda, Yesus itu adalah anak Daud. Nah sekarang Yesus sendiri menerangkan bahwa ada yang disebut Tuan Daud, Daud panggil dengan panggilan Tuan, bukan panggilan anak, tapi Tuan. Nah, Tuan yang dipanggil oleh oleh Daud ini itu satu, bukan keturunan dari dirinya sendiri. Itu satu, ya, di mana Yesus sendiri adalah keturunan dari Nabi Daud. Diterangkan dalam Markus 10 nomor 47 dan 48. Yang kedua, yang disebut dengan tuannya Daud, yang kelak dipanggil dengan Tuan Daud, tuannya Daud maksudnya orang yang lebih hebat daripada Daud, di mana Daud sendiri memanggilnya Tuan. Itu menjadi raja yang lebih besar dari Daud itu sendiri. Nah, sementara Yesus itu bukan raja, serta Yesus itu adalah anak keturunan Daud. Jadi tidak mungkinlah kemudian anak cucu dipanggil kakek atau bapak oleh kakek dan bapaknya sendiri. Ya, tidak mungkin dipanggil Tuan. Nggak mungkin dipanggil Tuan. Yang ketiga, Mesias yang ditunggu yang tadi itu, yang pertama dia disebut sebagai tuannya Daud, yang kedua disebut sebagai raja yang hebat, ya, raja yang lebih besar dari Daud. Yang ketiga, raja ini, Tuan yang dipanggil Tuan oleh Daud ini, itu adalah
raja yang mampu menaklukkan musuh-musuhnya. Nah, menurut Bapak sebagai orang terpelajar, apalagi orang yang memahami tentang Kristen, yang dimaksud tuannya Daud ini siapa sebenarnya? Tuan yang menjadi raja, yang menaklukkan bangsa-bangsa, menaklukkan raja-raja di luar daripada pemerintahannya, itu siapa? Itu Pak Naibaho. Saya ingin tahu lebih jauh. Silakan. Oke lah, kalau di zaman Daud, Yesus itu belum ada. Ya, terus? Dia belum ada. Dia masih bersifat Mesias di situ. Tetapi maksudnya Pak? Masih bersifat Mesias kan tadi sudah jelaskan, masih belum datang, masih ditunggu. Nah, di situ di zaman perjanjian lama atau di zaman Raja Daud itu, dia itu masih bersifat belum datang. Kalau Anda mengatakan Tuanku seperti rajaku itu mereka itu sudah mengakui kalau yang datang itu adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga Raja Daud mengatakan dia tuannya, atau boleh juga dikatakan raja. Daud memang raja, tetapi bukan raja di atas segala raja. Yesus itu bukan raja, tetapi dialah raja di atas segala raja. Nah, jadi berbeda ya. Rajanya yang predikat raja yang dimiliki Daud dengan predikat raja dengan dimiliki Yesus itu berbeda. Kalau Daud dia itu raja orang Israel, raja orang Yahudi di zamannya itu. Tetapi kalau Yesus dia itu raja di atas segala raja. Oke. Baik, sedikit Pak J. Naibaho. Jadi kalau kita berbicara supaya kita itu tidak dianggap berasumsi, kita harus berdasar data, Pak. Namun sebelum saya data, mungkin Bapak supaya menghindari penyakit ya tegang gitu ya, angkat coba tangannya Pak ke atas dua-duanya, goyangkan kiri dan kanan, kemudian pundak digoyang, lalu kemudian tarik napas dalam-dalam biar suaranya kencang gitu, matanya juga kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo semua goyang ya. 1, 2, 3. Pinggul. Ya, kiri ke kanan gitu ya. Oke. Sip. Ya, oke. Jadi begini Pak J. Naibaho. Di dalam Matius 22 Pak, nomor 41 sampai 45 itu nyata dikatakan begini. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, ya, Yesus bertanya kepada mereka. Apa kata Yesus? Wahai orang-orang Farisi, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Nah, kata orang-orang Farisi ini Pak kepada Yesus, Mesias itu adalah anak Daud. Lalu Yesus berkata kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Tuhan ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia itu adalah anaknya? Yesus loh Pak yang mengatakan itu. Seakan-akan ketika orang Farisi mengatakan Mesias itu adalah anak Daud, Yesus itu membantah. Bagaimana mungkin kemudian dia disebut Tuhan oleh Daud, sementara dia itu adalah anaknya. Itu satu. Kedua, di dalam Markus 12, nomor 35 sampai 37, nyata di sana dikatakan, pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimanakah ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Lalu kemudian Daud sendiri menyebut Mesias ini sebagai tuannya. Bagaimana mungkin kemudian Mesias ini adalah anaknya juga?
Nah, orang yang banyak yang ada pada masa itu, yang berjumlah besar mendengarkan itu serius mendengarkan pernyataan Yesus dengan mengatakan bagaimana mungkin kemudian Mesias itu adalah anak Daud, sementara Daud sendiri menyebut Mesias itu sebagai tuannya. Artinya gini, ketika kita melihat kutipan di dalam Bible, itu Yesus memberikan syarat bahwa Mesias itu adalah tuannya Daud. Dan Mesias itu bukan dari keturunan Daud. Bahkan dikatakan di situ, Mesias ini akan menundukkan musuh-musuhnya dengan bantuan Tuhan. Dengan kata lain, ya, Mesias ini adalah seorang raja yang harus lebih tinggi dari Daud, sehingga Daud kudu memanggilnya sebagai Tuhan. Gitu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus ada raja di atas, di mana dia menjadi raja dan apa nama kerajaannya dan siapa musuh-musuhnya yang dia sudah taklukkan. Sementara ciri khas dari Mesias itu adalah seorang raja yang kemudian lebih besar kerajaannya, lebih besar pemerintahannya daripada kerajaan Daud, dan tahtanya juga itu lebih langgeng daripada tahta Daud. Dan dia, ya si Mesias ini itu menaklukkan musuh-musuhnya, membuat raja bangsa-bangsa itu tunduk kepada dia. Nah, kalau ini adalah Yesus, itu mustahil, Pak. Jadi menurut Yesus di dalam Matius 22 dan juga Markus 12, Mesias itu bukan Yesus. Orang yang dipanggil Tuhan oleh Daud itu bukan Yesus. Kenapa? Kitab Anda yang mengatakan Yesus itu adalah anak Daud, bukan Tuan Daud. Berarti kita harus mencari nih siapa sebenarnya Mesias yang dimaksud dengan panggilan tuannya Daud, atau raja yang mampu kemudian menaklukkan musuh-musuhnya, menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus itu sudah gugur di situ, Pak. Gugur. Dari poin pertama aja disebut sebagai tuannya Daud, Yesus sudah gugur di situ. Karena Yesus disebut sebagai anak Daud, bukan tuan Daud, bukan tuannya Daud, atau junjungannya Daud, atau orang yang lebih hebat dari Daud. Yesus enggak. Dari segi apa Yesus itu dikatakan sebagai tuannya Daud? Sementara data di dalam kitab Anda menyatakan Yesus itu adalah anak Daud. Bahkan lahir di kota Daud, dan dia disebut sebagai Daud, anak Daud. Jadi siapa, Pak, kira-kira selain Yesus? Paulus kah? Atau siapa? Saya baca dulu ini ya, saya kutip kamus, saya bacakan aja ya. Silakan. Sebagaimana Mesias saya itu menerangkan tadi ya. Mesias itu sama dengan Kristus. Nah, Kristus itu kalau saya baca dari artinya, Kristus. Kristus itu terjemahan dari Yunani, dari kata Ibrani, Mesias atau Mesias, dalam kurung Al-Masih, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah penyelamat dan Tuhan. Akhirnya Kristus jugalah yang menjadi nama diri Yesus. Jadi itu sudah saya bacakan dari pemahaman dari Alkitab. Jadi saya bacakan sekali lagi. Kristus terjemahan dari Yunani, dari kata Ibrani, artinya Mesias atau Mesias, dalam kurung Al-Masih, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Jadi sekaligus dia disebut penyelamat juga Tuhan. Akhirnya Kristus jugalah yang menjadi nama diri Yesus. Nah, itulah kalau memahami dalam Mesias itu. Jadi Mesias itu, yaitu Yesus itu sudah dia Kristus atau penyelamat. Jadi tidak ada disebut, kalau Anda mengatakan hubungannya siapa sebetulnya Mesias itu, apakah Paulus? Paulus itu
tidak penyelamat itu, tetapi itu hanya mengabarkan berita keselamatan, karena dia kan hanya rasul, diberi tugas ajarlah Injil dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi mereka itu, para rasul itu, tugasnya itu untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Itulah tugas-tugas para rasul. Jadi sangat keliru kalau Anda mengatakan tentang kerajaan itu, mungkin Anda mengatakan apa yang dikalahkan oleh Yesus. Yang dikalahkan Yesus itu, apakah ada musuh yang paling hebat daripada iblis? Tidak seorang pun sanggup mengalahkan si iblis. Nah, itulah musuh yang paling hebat di antara segala musuh. Mungkin Amerika, peralatan persenjataannya itu tidak mampu mengalahkan iblis. Itu dia punya nuklir. Tetapi Yesus mengalahkan iblis di alam kematian. Kematian tidak berkuasa. Pada hari ketiga, Yesus telah bangkit. Akan kuasa iblis atau mengalahkan kematian. Itu yang simbol daripada kerajaan yang dikalahkan oleh Yesus itu. Bukan mengalahkan perang musuh, perang Badar, perang apa itu, bukan itu yang musuhnya Yesus ya. Tetapi kematian. Nah, bagi orang yang percaya dengan Yesus, ya berarti dia selamat karena kematian tidak baginya. Seperti yang tertulis Yus 28 itu, di atas batu karang ini kan jemaatku, ajarlah Injil. Setelah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi segala kuasa maut tidak berkuasa lagi bagi orang yang sudah dilahirkan kembali. Jadi Anda kan belum dilahirkan kembali, masih manusia lama. Nah, kalau Anda mau ingin selamat, harus dilahirkan kembali, yaitu lahir dari air. Yaitu dengan kata lain pembaptisan. Itulah menjadi manusia baru, manusia Adam. Itulah manusia Adam lah yang akan mati itu. Tetapi itulah yang sudah dikalahkan oleh Yesus. Anda mengatakan, apa yang dikalahkan? Apa yang sanggup mengalahkan kematian? Apa untuk alam kematian tidak akan pernah kena. Tetapi Yesus, dia kerajaan maut, kalahkan menginjak kepala si ular tua, menang, bangkit pada hari ketiga. Nah, itulah naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, dia kembali. Siapa yang ikut Yesus akan kembali menjadi manusia lama sudah berlalu, menjadi manusia baru. Itu seperti Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Seperti itu kembali manusia itu bagi orang yang percaya. Beda dengan konsep-konsep agama lain, tahu ya, tentang keselamatan di agama lain. Tetapi kalau konsep ajaran Yesus itu, Mesias, penyelamat itu, nah ya sudah jelas apa yang dikalahkan. Yang dikalahkan Yesus itu kematian. Nah, karena mati, siapa yang bisa mengalahkan kematian? Tidak ada. Hanya satunya manusia yang bisa mengalahkan kematian, itu hanya Yesus. Jadi sudah sangat jelas. Jadi Yesus itu, Kristus itu adalah Yesus. Tidak ada larinya ke Paulus. Paulus itu hanyalah semacam, dikatakanlah itu guru itu, guru-guru bagi orang yang beriman. Oke, paham ya? Oke, baik Pak. Jadi gini Pak, saya masih merujuk kepada pengajaran daripada Yesus ya, yang termaktub kemudian di dalam catatan Matius dan juga Matius dan juga Markus ya. Dimana kemudian terkait dengan ini, Mesias yang datang itu, saya gambarkan tadi, dia adalah tuan dari Daud. Berarti orang ini harus punya gelar sebagai Sayyid. Ini penting Pak, supaya dipahami. Ya, ini harus memiliki titel sebagai
Sayyidul Anbiya, pemimpin atau tuan para nabi. Orang ini minimal memiliki gelar Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul. Atau minimal dia disebut Sayyid, ya, yang tuan. Apa? Ketika oknum ini yang datang kemudian, Daud pun memanggilnya sebagai Sayyid, sebagai tuan, maka kita harus melihat yang memenuhi syarat ini siapa. Kan Mesias yang ditunggu itu tidak bergelar anak Daud. Karena Mesias yang ditunggu itu adalah oleh Daud, dipanggil Sayyid oleh Daud. Gelar Sayyid tuan, bukan bergelar anak. Sementara Yesus anak keturunan kemudian disebut sebagai anak Daud. Poin pertama gagal. Yang kedua, yang disebut Mesias kemudian adalah harus raja, harus pemimpin. Dia harus menjadi tokoh utama dalam sebuah pemerintahan dan juga kerajaan. Itu penting untuk diketahui. Sayyid ini harus menjadi kepala negara, harus menjadi pemimpin spiritual.